Sebelum Anda operasi plastik, mohon renungkan satu hal ini dulu ya. Saya mau to the point saja. Menurut saya yang jelek bukan fisik Anda, bukan wajah Anda. Tapi citra diri yang sedang rusak. Ada banyak orang-orang ketika dia berada pada lingkungan yang toksik secara verbal, yang melabel, suka membuli. Contoh ya, ada seorang wanita, dia punya cowok yang dimana cowoknya ini kalau bercanda sama dia atau lagi ngejek, itu ngomongnya apa? Jelek lu, jelek lu. Ah si jelek, kamu mah jelek, ih jelek banget ah. Gara-gara sering diomongin begitu, alam bawah sadar si wanita ini tersugesti. Alam bawah sadar itu kalau dikatain terus-menerus suatu sugesti tertentu, lama-lama alam bawah sadar akan meyakini, menganggap itu benar. Anda sadar nggak bahwa bila Anda merasa jelek, itu murni label, sugesti dari lingkungan. Entah dari orang tua, pertemanan, kekasih, orang kantor yang toksik. Saya rasa ini tidak perlu dijelaskan secara ilmiah, masuk akal kok gitu loh. Kata-kata adalah doa. Bila suatu statement, suatu label diucapkan dan didengarkan terus-menerus, akan menjadi suatu rasa, suatu lapisan, suatu layer mental, suatu lapisan yang menghalangi kita untuk secara jernih melihat faktualnya diri kita yang sebenarnya tidak jelek. Saya sangat meyakini Tuhan menciptakan kita baik adanya, sudah baik adanya. Kalau sampai kita merasa kurang puas untuk bentuk fisik tubuh kita, wajah kita, itu pasti karena tersugesti oleh sesuatu yang membuat kita akhirnya nggak merasa cakep. Saya nggak menyalahkan Anda ya, karena lagi-lagi ini juga faktor lingkungan. Tapi kita paham kalau lingkungan kita toksik. Kita berada pada pertemanan yang bercandanya, label negatifnya udah nggak kira-kira, membuat kita lama-lama akan merasa diri kita buruk. Ya keluarlah dari circle itu. Makanya gini, Anda sadar nggak? Makin kita tua, makin kita nggak butuh teman banyak loh. Kalau Anda nanti sudah usia 40-an, 50-an, teman satu pun sudah banyak, asal benar, asal bagus, asal frekuensinya positif. Kalau masih muda mah ngejarnya kuantitas, yang penting banyak teman. Kalau nggak banyak teman nanti kurang gaul katanya. Enggak. Anda kalau sudah tua nanti udah nggak ngejar yang namanya kuantitas. Bahkan nggak punya teman juga oke-oke aja. Saya nggak ajarin Anda antisosial, tapi faktanya ya, makin kita dewasa, kita butuh yang berkualitas gitu loh. Butuh teman yang benar gitu loh. Yang sefrekuensi, yang nggak nyudutin, yang mengerti, yang memahami kita, yang nggak melemahkan mental, yang bisa membangun jiwa kita. Jadi bagi Anda yang ingin operasi plastik, pertimbangkan kembali. Yang jelek bukan fisikmu, tapi citra dirimu karena sering dijelekkan. Ada rasa insecure, merasa diri buruk karena mungkin dihianati, ditinggalkan, nggak dihargai, nggak dianggap, sehingga merasa dirimu buruk gitu loh. Contoh, banyak single mom pasca perceraian, para single mom itu merasa dirinya buruk karena ada mempertanyakan, kenapa aku ditinggalkan, kenapa aku nggak diperjuangkan, kenapa aku dihianati, apakah aku nggak berharga, segitu nggak berharganya akukah sampai aku tidak diperjuangkan, dihianati, nggak dihargai, sehingga tanpa sadar merasa dirinya buruk. Jadi, merasa diri buruk, citra diri yang buruk, merasa diri jelek, nggak melulu soal kata-kata label negatif. Jelek lu, nggak guna lu, nggak selalu verbal, tapi perlakuan, sikap orang lain yang nggak baik kepada kita, tidak menghargainya mereka kepada kita, bisa membuat kita akhirnya merasa diri kita nggak guna, nggak berarti, merasa diri kita buruk. Perlakuan, pengkhianatan, pengabaian itu bisa tuh. Saya pernah punya klien, seorang nona-nona, dia dari kecil tuh ya, oleh mama papanya dititip di nenek, lalu titip di bibi, nggak pernah sama orang tuanya. Sehingga tanpa sadar, inner child, diri kanak-kanak di dalam dirinya masih mempertanyakan, aku tuh diinginkan nggak sih? Kenapa aku nggak tinggal sama orang tuaku? Kenapa adik tinggal sama orang tuaku? Kenapa aku tidak? Dia masih mempertanyakan. Sehingga tanpa sadar dia merasa insecure, merasa dirinya buruk. Lalu anak-anak yang nggak pernah dipuji atau jarang dipuji. Kalau dilakukan hal yang baik, mencapai hal yang baik, prestasi atau melakukan kebaikan nggak pernah dipuji. Sekalinya salah, wah dihukum setengah mati. Siapa yang nggak hampa kalau begitu? Siapa yang nggak akan hancur rasa berharganya? Jadi orang tua jangan terlalu zolim lah ya. Kita kalau marah ke anak kira-kira jangan berlebihan. Ingat itu urusannya ke harga diri, ke citra diri.
Laki-laki yang KDRT ke istrinya, wah ini urusannya sudah harga diri nih, hancur citra dirinya. Kita tuh orang-orang yang harus banyak belajar psikologi lah, supaya kita tuh menjaga rasanya orang lain ini loh. Sama-sama saling menghargai. Biar membangun kehidupan yang berarti, merasa diri indah gitu. Ini urusannya kemana-mana nih. Biasanya orang yang sering dijelekkan, kalau dia nggak berhasil ikhlas akan situasi itu, dia malah tanpa sadar akan menjadi pelaku berikutnya. Nggak habis-habis. Orang yang citra dirinya buruk, di orang tertentu, ini nggak semua ya, di orang tertentu, malah dia tanpa sadar menularkan luka-luka itu kepada orang lain. Karena tanpa sadar dia nggak merasa dirinya indah, sehingga dia sulit untuk mengindahkan orang lain. Karena dia sendiri kurang merasa berharga, sehingga dia sulit untuk menghargai orang lain. Nggak semua ya, karena masih ada orang-orang yang sakti. Dia kurang merasa berharga, dia sering dijelekkan, dia diabaikan, dia merasa nggak berarti, tapi dia masih sanggup untuk menghargai orang lain. Nah ini orang-orang sakti nih, orang-orang hebat, saya salut, saya bangga sama Anda. Semoga kehidupan kita semakin baik. Saya mohon kalau Anda ingin operasi plastik karena merasa dirimu jelek, saya sangat yakin engkau sangat indah, ciptaan Tuhan yang indah. Yang sedang tidak indah adalah suasana hatimu terhadap dirimu sendiri. Rasamu, penilaianmu yang terdistorsi, yang gak valid tentang dirimu sendiri. Akibat apa? Akibat dari perlakuan orang-orang yang tidak baik itu. Akibat diabaikan, tidak dihargai, dihianati, sering dijelekkan. Nah, itu semua fana. Sugesti, label, gak benar. Kita harus keluar dari situ, kita harus mengatasi. Mengatasi itu dari kata dasar atas. Kita ada di atasnya, mengatasi, above, di atas perasaan itu. Jangan mau jadi budak atas perasaan yang tidak benar. Kita harus pegang kendali, kita harus ada di atas perasaan kita. Semoga Anda bisa menguasai perasaan Anda. Anda adalah ciptaan Tuhan yang indah. Tuhan sayang kepada Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.